Perkenalkan, saya Karesta Mayang Aljanela Dewi dengan NPM 2410156. Di sini saya akan menjawab dari tiap soal ujian teori administrasi publik. Jawaban soal pertama, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dianalisis secara tepat melalui perspektif network governance. Karena pandemi merupakan krisis publik yang bersifat kompleks, lintas sektor, lintas wilayah, dan melibatkan ketidakpastian tinggi. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan mekanisme pemerintahan hierarkis tradisional governance, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak aktor yang saling bergantung satu sama lain. Dalam konteks ini, network governance dipahami sebagai pola tata kelola yang menekankan koordinasi, kolaborasi, dan interaksi horizontal antara aktor negara dan non-negara dalam mencapai tujuan kebijakan publik. Sejumlah studi menunjukkan bahwa krisis kesehatan global seperti COVID-19 menuntut kapasitas kolektif yang hanya dapat dibangun melalui jejaring antar aktor. Menurut BNPB dan Kemenkes Republik Indonesia, di Indonesia penerapan network governance terlihat jelas sejak awal pandemi melalui pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang kemudian berkembang menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pemerintah pusat khususnya Presiden berperan sebagai sentral koordinator yang menetapkan arah kebijakan strategis seperti kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), serta kebijakan vaksinasi nasional. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak dijalankan secara sepihak, melainkan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian Dalam Negeri, TNI, dan Polri, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam jaringan penanganan pandemi. Selain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah memegang peran krusial dalam network governance COVID-19 di Indonesia. Pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang menyesuaikan strategi nasional dengan kondisi lokal. Tingginya variasi tingkat penyebaran COVID-19 antar daerah menjadikan desentralisasi implementasi sebagai kebutuhan mutlak. Dalam praktiknya, pemerintah daerah membentuk satgas lokal bekerja sama dengan puskesmas, rumah sakit, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat. Pola ini mencerminkan hubungan jaringan vertikal dan horizontal sekaligus, di mana pemerintah pusat dan daerah saling bergantung dalam pengambilan keputusan dan pertukaran informasi. Dalam praktiknya, model network governance yang berkembang dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia dapat dikategorikan sebagai model state-led network governance. Artinya, negara tetap menjadi aktor dominan dan mengendali utama jaringan, namun membuka ruang kolaborasi dengan aktor non-negara. Model ini juga sering dipadukan dengan pendekatan kolaboratif governance dan Pentalis yang melibatkan pemerintah, swasta, akademis, media, dan masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian mencatat bahwa jejaring tersebut masih bersifat asimetris karena pemerintah memegang kendali terbesar dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara aktor non-negara lebih banyak berperan pada tahap implementasi dan dukungan sosial. Secara keseluruhan, penggunaan konsumsi network governance dalam penanganan COVID-19 di Indonesia
mencerminkan adaptasi sistem tata kelola publik terhadap krisis yang kompleks dan tidak terduga. Pendekatan ini memungkinkan mobilisasi sumber daya lintas sektor, memperkuat koordinasi antar aktor, dan meningkatkan fleksibilitas kebijakan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas koordinasi, kejelasan peran aktor, kapasitas institusi, serta tingkat kepercayaan publik. Dengan demikian, pengalaman Indonesia dalam tata kelola pandemi memberikan pelajaran penting bahwa network governance bukan sekedar keberadaan banyak aktor, tetapi juga membutuhkan desain kelembagaan, kepemimpinan kolaboratif, dan komunikasi publik yang konsisten agar jaringan dapat bekerja secara optimal. Jawaban soal kedua. Program KDR Surabaya Hebat (KSH) dalam penanganan stunting di Kota Surabaya dapat dianalisis secara tepat menggunakan paradigma New Public Governance. Karena program ini tidak hanya menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal, tetapi justru menekankan kolaborasi, jejaring, dan partisipasi berbagai aktor non-negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Paradigma New Public Governance berangkat dari asumsi bahwa persoalan publik yang kompleks, seperti stunting, tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan birokratis hierarkis old public administration maupun mekanisme pasar semata New Public Management, melainkan membutuhkan tata kelola berbasis jejaring network governance yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan aktor lainnya secara setara dan saling bergantung. KDR Surabaya Hebat berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan tata kelola stunting. KDR tidak hanya menjalankan tugas teknis seperti pendampingan keluarga berisiko stunting, pemantauan gizi, dan edukasi kesehatan ibu dan anak, tetapi juga berperan sebagai penghubung sosial antara pemerintah dan masyarakat. Kedekatan KDR dengan lingkungan sosialnya membuat intervensi kebijakan lebih konseptual dan diterima oleh warga. Hal ini sejalan dengan prinsip CEO Projection dalam New Public Governance, di mana masyarakat terlihat langsung dalam proses produksi layanan publik. Penerapan New Public Governance dalam program KDR Surabaya Hebat juga terlihat dari adanya kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor. KDR bekerja bersama puskesmas, bidan, tenaga gizi, posyandu, RT atau RW, serta tokoh masyarakat dalam satu jaringan kerja. Setiap aktor memiliki peran berbeda namun saling melengkapi, sehingga penanganan stunting tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga sosial dan perilaku keluarga. Model ini mencerminkan konsep plural state, di mana pelayanan publik dihasilkan oleh berbagai aktor dalam satu ekosistem tata kelola. Selain itu, KSH mencerminkan governance berbasis komunitas yang menjadi ciri penting New Public Governance. Partisipasi masyarakat melalui KDR memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah dan meningkatkan keberlanjutan intervensi. Kepercayaan dan relasi sosial menjadi modal utama dalam mendorong perubahan perilaku keluarga sasaran stunting. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kualitas hubungan antar aktor dalam jaringan. Namun, dalam praktiknya, penerapan paradigma New Public Governance melalui KDR Surabaya Hebat menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan utama adalah ketimpangan kapasitas KDR baik dalam pemahaman teknis gizi dan kesehatan anak maupun kemampuan administrasi dan pelaporan. Dalam jaringan tata kelola, perbedaan kapasitas ini dapat melemahkan
kapasitas kolaborasi dan kualitas layanan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa New Public Governance menuntut investasi berkelanjutan pada penguatan kapasitas aktor non-negara. Hambatan lainnya adalah koordinasi antar aktor yang belum sepenuhnya setara. Meskipun berbasis jaringan, dalam praktik masih ditemukan pola hubungan yang cenderung hierarkis antara pemerintah dan kader. Kondisi ini dapat mengurangi fleksibilitas dan inovasi dalam jaringan. Selain itu, beban kerja kader yang tinggi dengan insentif yang terbatas berpotensi menurunkan motivasi dan keberlanjutan partisipasi mereka. Hambatan sosial dan budaya juga menjadi tantangan dalam penerapan program Kader Surabaya Hebat. Beberapa keluarga sasaran masih memiliki tingkat kesadaran gizi yang rendah atau resistensi terhadap intervensi kesehatan. Dalam perspektif New Public Governance, kondisi ini menunjukkan bahwa CEO production tidak selalu berjalan mulus dan membutuhkan proses komunikasi, edukasi, serta kepercayaan jangka panjang antara kader dan masyarakat. Secara keseluruhan, program Kader Surabaya Hebat menunjukkan implementasi paradigma New Public Governance melalui tata kelola berbasis jaringan, kolaborasi multi-aktor, dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya berperan sebagai pengarah dan penguat jaring, sementara kader menjadi aktor kunci di tingkat komunitas. Meskipun masih menghadapi hambatan kapasitas koordinasi dan keberlanjutan, program ini mencerminkan praktik kelola publik yang adaptif dan kolaboratif dalam menangani persoalan stunting di tingkat lokal. Jawaban soal ketiga, paradigma New Public Governance dipandang sebagai solusi yang lebih tepat dibandingkan paradigma sebelumnya karena ia lahir sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas masalah publik yang tidak lagi dapat ditangani secara efektif oleh negara secara tunggal. Secara teoritik, New Public Governance menolak asumsi bahwa pemerintah adalah satu-satunya aktor yang paling rasional dan mampu dalam menyelesaikan persoalan publik. Berbeda dengan Old Public Administration yang menekankan hierarki, aturan, dan komando, serta New Public Management yang berorientasi pada efisiensi, kompetisi, dan mekanisme pasar. New Public Governance menempatkan jejaring kolaborasi dan interdependensi antar aktor sebagai fondasi utama tata kelola publik. Secara teoritik, New Public Governance berangkat dari pemikiran bahwa negara modern adalah plural state di mana pelayanan publik dihasilkan melalui interaksi pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas warga. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada satu aktor pun yang memiliki seluruh sumber daya, pengetahuan, dan legitimasi untuk menyelesaikan masalah publik secara mandiri. Oleh karena itu, New Public Governance menekankan konsep network governance, collaborative governance, dan CEO production, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan. Pendekatan ini lebih adaptif terhadap ketidakpastian karena keputusan dan solusi dihasilkan melalui proses negosiasi dan pembelajaran antar aktor. Jika dibandingkan dengan Old Public Administration, paradigma New Public Governance lebih unggul karena tidak terjebak pada rigiditas birokrasi, cenderung lamban dan kurang responsif terhadap dinamika sosial karena mengandalkan prosedur formal dan struktur hierarkis. Dalam konteks krisis atau masalah kompleks seperti pandemi, kemiskinan, dan stunting, pendekatan ini sering gagal karena tidak mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara konseptual. Sementara itu, New Public Management meskipun berhasil meningkatkan efisiensi, sering dikritik karena mereduksi
mendemotivasi warga menjadi konsumen dan mengabaikan nilai-nilai kolektif keadilan sosial serta partisipasi publik. New Public Governance hadir sebagai koreksi atas kelemahan tersebut dengan menyeimbangkan efisiensi, demokrasi, dan kolaborasi. Secara empiris, efektivitas New Public Governance dapat dilihat dalam penanganan pandemi COVID-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penanganan pandemi tidak hanya bergantung pada kapasitas negara, tetapi juga pada keterlibatan tenaga kesehatan, komunitas lokal, sektor swasta, media, dan masyarakat. Di Indonesia, pembentukan Satgas COVID-19, keterlibatan relawan, penggunaan teknologi digital, serta peran komunitas lokal menunjukkan bahwa solusi krisis dicapai melalui jejaring aktor, bukan hanya instruksi birokratis. Negara berperan sebagai koordinator, sementara aktor negara menjadi mitra aktif dalam produksi layanan publik kesehatan. Contoh empiris lain dapat ditemukan pada program KDR Surabaya Hebat dalam penanganan stunting. Pemerintah Kota Surabaya tidak menangani stunting secara sentralistik, melainkan membangun jejaring dengan kader masyarakat, puskesmas, posyandu, dan tokoh lokal. Kader berperan sebagai agen perubahan di tingkat komunitas, sementara pemerintah menyediakan dukungan kebijakan dan sumber daya. Pola ini menunjukkan CEO projection yang menjadi ciri utama New Public Governance, di mana keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada relasi sosial dan kepercayaan antara negara dan warga, bukan sekedar instrumen birokrasi atau logika pasar. Selain itu, paradigma New Public Governance juga terbukti relevan dalam pengelolaan layanan publik berbasis lingkungan dan sosial, seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, program penanggulangan kemiskinan, dan tata kelola kesehatan masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan melalui kolaborasi lintas aktor cenderung lebih berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat karena memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat. Dengan demikian, secara teoretik dan empiris, New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma sebelumnya. Karena mampu menjawab kompleksitas masalah publik modern, New Public Governance tidak hanya fokus pada efisiensi atau kepatuhan prosedural, tetapi pada kemampuan sistem tata kelola untuk membangun kolaborasi, kepercayaan, dan kapasitas kolektif. Paradigma ini memungkinkan negara berfungsi sebagai pengarah dan penghubung jaringan, sehingga kebijakan publik menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Sekian jawaban dari 3 soal ujian teori administrasi publik. Terima kasih.